yudahriju dahrajatan wa dihrajan fahuwa mudahrijun wa daqa mudahrajun dahri la tudahriju mudahrajun ayu ta'ti'u ta'atan wa ta'an wa muta'an fahuwa muta'ti'un wa daqa muta'un ta'ti' la tuta'ti' muta'un muta'un tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman fahuwa mutarjimun wa daqa mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasayu wasfisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wa daqa muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun qalqala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan qalqalan fahuwa muqalqilun wa daqa muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun wa daqa mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa daqa mubasmalun basmillah basmil mubasmalun mubasmalun sabahala yusabhilu sabahalatan wa sibhalan wa musabahalan fahuwa musabhilun wa daqa musabhalun sabhil la musabhil musabahalun musabhalun hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wa daqa muhamdalun hamdillah hamdil muhamdalun muhamdalun haylala yuhaylilu haylalatan wa hilalan wa muhaylalan fahuwa muhaylilun wa daqa muhaylalun haylil la tuhaylil muhaylalun muhaylalun hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fahuwa muhawqilun wa daqa muhawqalun hawqil la tuhawqil muhawqalun muhawqalun Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Qauluhu faidatun ay hadhihi faidatun. Bermula ini itu ada faedah. Qad yufassilu terkadang dipisah. Fid darurati di dalam darurat syair. Fid darurati di dalam darurat syair. Apa baina harfil jarri? Apa baina harfil jarri di antara huruf jar wa majrurihi dan majrurnya huruf jar dipisah bidorfin dengan dorof, bidorfin dengan dorof.
ada faedah bahwasanya terkadang jar majrur, huruf jar itu kan mengejarkan lafat yang jatuh setelah huruf jar, itu namanya majrur. Terkadang di antara huruf jar dan lafat yang dijarkan itu dipisah dengan dzorof. Kaqauli syairi, sebagaimana ucapannya penyair. Inna amron la khaira fil yauma amrin. Inna amron mukhbirul ahzani. Inna amron, sesungguhnya amar. La khaira, itu tidak ada jenisnya kebaikan itu maujud. Al yauma, di dalam hari ini, fi amrin, di dalam amr. Al yauma, di dalam hari ini, fi amrin, di dalam amr. Inna amron, sesungguhnya amr. Mukhbirul ahzani, itu orang yang menyampaikan kesedihan. Nah, mahalu syahidnya itu adalah lafat fi al yauma amrin, itu tuh. Ya. Jadi asalnya itu kan fi amrin. Asalnya fi amrin. Nah, huruf jar dan majrurnya itu dipisah oleh dzorof. Dzorofnya berupa lafat al yauma. Seperti itu. Jadi ini contoh dari jar majrur yang dipisah oleh dzorof. Aujarin, atau dengan huruf jar, wa majrurihi, dan lafat yang wa majrurin, dan lafat yang dijarkan. Selain terkadang dipisah oleh dzorof, terkadang juga dipisah oleh jar majrur. Rubba muassirin, terkadang bermula kesejahteraan, finnasi, di dalam manusia. Ka'adimin, itu seperti tidak butuh. Wa adimun, dan bermula ketidakbutuhan. Yukholu, itu dianggap adim. Dayasarin, pada orang yang memiliki kemudahan. Pada lafat rubba finnasi muassirin, itu ada hamzanya enggak sih? Musirin gitu dong ya? Enggak ada hamzanya ya? Musirin gitu ya. Nih. Pada lafat fil yaumi amrin, pada lafat fi amrin, ini kan huruf jar, harful jarri. Kalau ini majruruhu. Fi ini kan huruf jar. Huruf jar ini bukan mengejarkan lafat al yauma, tetapi huruf jar fi ini mengejarkan lafat amrin. Jadi al yauma ini memisahkan huruf jar fi dan majrurnya amrin. Ya. Dipisah ini itu tadi alasannya fid darurati.
di dalam keadaan darurah syair. Seperti itu. Sama seperti contoh rubba finnasi musirin. Rubba di sini harusnya kan mengejarkan lafadz musirin, tetapi dipisah oleh jar majrur. Ya. Ini huruf jar, ini anas, ini majrur. Jadi rubba yang harusnya mengejarkan langsung kepada lafadz musirin ini dipisah oleh jar majrur juga finnasi. Itu. Paham ya? Jadi ada kalanya huruf jar majrur, huruf jar yang mengejarkan lafadz yang dijarkan itu terpisah oleh dzaraf, ada kalanya juga terpisah oleh jar majrur. Gitu. Jadi bukan fi ini yang mengejarkan al-yauma. Karena di sini keterangannya al-yauma ini menjadi dzaraf. Wanadaro dan langka. Wanadaro dan langka. Ya, sangat langka lah. Finnasari di dalam kalam nasar. Kalam nasar itu ya seperti ini. Ya. Jadi ada kalam syair, ada kalam nasar. Kalam nasar ya seperti ini. Seperti kitab yang kita baca ini kalam nasar namanya. Apa al-faslu, apa memisah? Bil qasami dengan qasam. Huruf qasam, sumpah. Huruf qasam, sumpah itu ada 3 kan? Waw, ba, dan ta itu. Memisah baina harfil jarri di antara huruf jar. Wal majruri dan lafadz yang dijarkan. Nahu ishtaraitu biwallahi dirhamin. Nahu itu seumpama contoh lafadz ishtaraitu biwallahi dirhamin. Ishtara itu membeli siapa saya. Bidirhamin dengan dirham, wallahi demi Allah. Atau wallahi demi Allah bidirhamin dengan dirham. Wanahu rubba wallahi rajulin. Terkadang wallahi demi Allah rubba rajulin, terkadang laki-laki alimin yang alim. Laki itu bertemu siapa saya. Nah, setelah ini ada juga, tapi ini hukumnya nadir. Contohnya lafadz ishtaraitu. Ishtaraitu bi wallahi dirhamin. Ba ini adalah harfu jarrin. Dirhamin ini adalah majrurun. Wallahi, waw di sini waw
qasam yang masuk kepada lafdul jalalah, yaitu lafaz Allah, lafdul jalalah itu. Jadi Allahi ini dijerkan bukan oleh ba, tetapi yang mengejerkan adalah huruf qasam, yaitu huruf sumpah. Jadi di antara huruf jer ba dan majrurnya dirham ini dipisah oleh qasam atau sumpah. Seperti juga contohnya rubba, wallahi rajulin alimin laqitu. Rubba di sini itu mengejerkan lafaz rajulin. Ya, rubba di sini mengejerkan lafaz rajulin, di mana rajulin itu kan isim nakirah. Ya. Tetapi di antara rubba dan majrur itu juga dipisah oleh huruf qasam atau qasam aja secara umum, sumpah gitu ya. Paham ya? Tetapi di dalam kalam nasar lafaz yang seperti ini dihukumi nadir, sesuatu yang langka, ya, jarang sekali ditemukan seperti itu. Wal mudhofi atof pada harfil jar. Wal mudhofi dan di antara mudhof, wal mudhofi ilaihi dan mudhof ilaih. Nahu hadza gulamu wallahi zaidin. Itu seumpama contoh lafaz hadza gulamu wallahi zaidin. Hadza bermula ini gulamu zaidin itu budak laki-lakinya Zaid, wallahi demi Allah. Sama nih. Ada kalanya selain jar majrur, ya, ini kan jar majrur, ini contoh. Ini contoh jar dan majrur. Ada kalanya qasam sumpah juga memisahkan mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya ini mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya hadza gula lamu wallahi zaidin. Asalnya itu kan gulam, itu harusnya kan nempel dengan lafaz zaidin, ya. Gulam ini kan mudhof, zaidin ini mudhof ilaih. Paham ya? Mudhof dan mudhof ilaih ini kan harusnya satu kesatuan, ya. Mudhof dan mudhof ilaih ini kan harusnya satu kesatuan, dinamakan idhofah, ya. Ternyata idhofah itu yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih itu juga dapat dipisah oleh qasam, sumpah. Paham ya?
Nah, ini penjelasan musonef seperti ini tuh sebatas pengetahuan bahwasannya ada loh nanti kosam ini memisah jar majrur ataupun mudhof dan mudhof ilaih gitu. Walaupun dengan catatan hukum seperti ini sangat sulit ditemui di dalam kalam nasar. Dan intinya kalau kalam nasar itu selain kalam syair, biar gampangan. Watuzadu dan ditambahkan apa ma itu kasiron dengan banyak, itu ada kasironnya ya? Ada ya? Kasiron dengan banyak, ba'damin di dalam setelah huruf jar min, wa'an dan an, wal ba'i dan ba. Fala takufunna dan mencegah apa ma an amalil jarri dari amalnya huruf jar. Fatakunu dan ada apa ma hina idin di dalam ini pembahasan zaidatan itu berupa mazaidah. Nah itu jadi watuzadu dan ditambahi apa mazaidah, itu ma-nya itu berupa mazaidah. La mahalla yang tidak ada jenisnya tempat itu maujud laha bagi ma. Minal i'robi bayanya dari i'rob. Bidalili anna amala harfi jarri bokok diartiin bidalili anna amala harfi jarrin harfil jarri itu ada alnya, dengan bukti bahwasannya amalnya huruf jar. Amalnya huruf jar apa? Amalnya huruf jar apa? Mengejerkan. Amalnya huruf jar itu mengejerkan majrur. Takhoto itu melewati apa huruful jar ha pada ma, ilama kepada lafat ba'daha yang tetap setelah ma. Nah setelah ini udah tadi yang pembahasan pemisah di antara jar majrur, pemisah ada kalanya dzaraf ya, ada kalanya kosam, terus juga kosam juga ada kalanya sebagai pemisah antara mudhof dan mudhof ilaih, itu udah titik. Selanjutnya mazaidah itu kebanyakan ditambahkan setelah huruf jar min, an, dan ba ya, min, an, dan ba. Jadi misalkan
setelah huruf jar min atau an atau ba itu ada ma itu kategorinya adalah mazaidah. Mazaidah itu apa? La mahala minal i'rob. Buktinya apa? Mazaidah itu apa? Bahwasannya walaupun apa? Dipisah tetap dapat beramal mengejarkan majrur. Paham ya? Seperti itu. Oleh sebab itu ma tersebut dikategorikan menjadi ma zaidah karena tidak berpengaruh terhadap amalnya huruf jar min, an dan ba gitu. Qala berkata siapa Hatilun, siapa Imam Hatil. Isi perkataannya wakila dan dikatakan innaha sesungguhnya ma. Wakila dan dikatakan innaha sesungguhnya ma. Fi misli dzalika di dalam seumpama itu ma yang jatuh setelah min dan an. Fi misli dzalika di dalam seumpama apa? Ba'da min wa an wal ba gitu. Nakirotun itu berupa manakiroh mausufah. Kan ada ma mausul, ada ma zaidah, ada ma nafi, ada nahi, ada nakiroh mausufah. Itu macam-macam ma. Tetapi menurut Imam Hatil ada juga yang mengatakan ma ini bukan ma zaidah tetapi ma nakiroh mausufah. Wama dan lafat ba'daha yang setelah ma badalun itu sebagai badal. Badalun itu sebagai badal minha dari ma. Kalau misalkan ma di sini menjadi ma nakiroh, lafadz setelah ma ini bukan dibaca jer, ya, atau juga dibaca jer sih. Dalam artian bukan dibaca jer karena sebagai majrur, tetapi dibaca jer sebagai badal. Paham ya? Badal dari ma itu manakiro mausufah. Wa mislu salasati al-madhkurati, wa mislu salasatil madhkurati, dan bermula contoh 3 yang telah disebutkan. 3 itu apa? Min, an, dan ba. Alamu itu lam. Alamu itu lam. Illa anna ziyadatama, kecuali bahwasanya menambahkan ma ba'daha di dalam setelah ma qolilatun, itu hukumnya sedikit. Nah ini kalau awalnya tadi kan kebanyakan
ma itu entah bisa kita ngomong ma zaidah, bisa juga ma nakiroh ya. Ma itu ma zaidah aja biar enak ya. Ma zaidah yang ditambahkan kepada min, an, dan ba itu berlaku banyak. Dalam artian berlaku banyak apa? Sering ditemukan ya. Tetapi ada juga ma zaidah itu jatuh setelah huruf jer lam. Jatuh setelah huruf jer lam, tetapi dengan catatan hukum tersebut sedikit sekali ma zaidah itu jatuh setelah huruf jer lam. Makanya di sini dikasih contohnya itu syair ya. Kaqaulil A'sya, sebagaimana ucapannya A'sya. Isinya syair. Ila malikin, kepada raja, khairi arbabihi, yang bagus kekuasaannya, kekuasaan Malik. Fa inna lima kullin, fa inna lima kullin, maka sesungguhnya itu disambung aja ya, jadi mudhofil ya. Fa inna lima kulli syai'in, maka sesungguhnya itu tetap bagi setiap sesuatu. Qadaro itu apa? Qadaro itu berkuasa siapa? Malik. Pada contoh lafadz lima kulli syai'in, itu kan lam di situ sebagai huruf jer. Setelah huruf jer itu ada ma zaidah. Tetapi ma zaidah di sini tidak menghalangi amalnya huruf jer. Oleh sebab itu lafadz setelah ma itu dijadikan majrur terhadap huruf jer lam. Jadi likulli syai'in asalnya ini. Yuridu dikehendaki apa? Fa inna likulli syai'in. Apa lafadz fa inna likulli syai'in? Asalnya itu yang diharapkan sebenarnya adalah likulli syai'in, tetapi di sini ditambahkan ma zaidah. Kalau kita cari alasannya ya paling mendekati ya darurah syair di situ. Apa memberikan ma terhadap syairan ini ya paling mendekati ya darurah syair. Kalau ma di sini jadikan ma zaidah. Nahu mimma khoti'atihim, itu seumpama contoh lafadz mimma khoti'atihim. Mimma khoti'atihim, dari kesalahan-kesalahan kaum. Hada bermula ini, ini itu mana maksudnya? Ini ayat. Mimma khoti'atihim itu ayat. Hada bermula ini contoh ayat. Misalun itu sebagai contoh. Li ziyadati ma, bagi tambahnya ma ba'da min, di dalam setelah huruf jer min.
ba'da min di dalam setelah huruf jar min. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya misal. Min bermula min. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya misal. Misal i'rabnya contoh mimma khotiatihim. Min bermula min. Harfu jarrin itu berupa huruf jar. Mida diartiin. Itu ngapain? Makan lontong. Makanya nanti lagi makanya. Harfu jarrin itu berupa huruf jar. Wama dan bermula ma. Zaidatun itu ma zaidah ini nih. Bentar. Nih, ini lihat, ini kan contohnya. Ini biar nggak bingung nih. Tadi ngomong min, mana sih min gitu. Ini asalnya, ini mimma ini kan asalnya itu adalah min dan ma. Paham ya? Asalnya ini kan min dan ma. Kemudian diidghamkan menjadi mimma. Ini nih contoh huruf jar min itu setelahnya ketambahan mazaidah. Tetapi mazaidah di sini tidak mempengaruhi amalnya huruf jar min. Buktinya apa? Khotiatihim, khotiatin itu. Ya. Ini dibaca jar. Khotiatin ini kalimat apa? Isim. Alamat jarnya alamat jarnya apa di sini? Hah? Kasro karena berupa apa? Mufrad salim. Munsorib. Ghairu munsorib. Mufrad munsorib. Muslimatin itu apa? Jama muannas salim. Ini jama muannas salim. Jama muannas salim alamat kasroh. Apa alamat jarnya adalah kasroh. Jadi walaupun setelah huruf jar min ini terdapat mazaidah, tetapi tidak menghalangi amalnya min, yaitu mengejarkan majrur. Akhirnya khotiatin di sini tetap dibaca jar seperti itu. Itu mimma itu min. Min diidghamkan dengan ma itu. Wama dan bermula ma zaidatun itu sebagai ma zaidah. Khotiatin, nah itu ada tuh. Khotiatin dan bermula fat khotiatin majrurun itu dibaca jar. Bimin dengan huruf jar min. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya khotiatin kasru akhirihi itu mengkasrokan akhirnya lafadz khotiatin. Wal ha'u dan bermula ha domiru mutasilin itu berupa domir mutasil.
fi mahalli jarin di dalam mahal jer, bil idofati sebab idofa itu him, itu domir. Him di sini statusnya sebagai apa? Mudof. Mudofile, mudofnya mana? Iya, khoti ati itu sebagai mudof. Makanya fi mahali jarin bil idofati sebab idofa him ini mahal jer disebabkan sebagai dijerkan oleh idofa, sebabnya dia menjadi mudofile. Selanjutnya itu amma qalilin. Amma qalilin, dari sedikitnya waktu. Bermula lafat amma qalilin, misalun itu sebagai contoh, li ziyadati ma di dalam tambahnya ma, terhadap tambahnya ma ba'daan di dalam setelah an. Itu sama aja itu amma. Dilihat kitabnya. Sama aja itu amma. Amma itu asalnya an ma. Itu nggak usah ditulis ya, sama udah kayak ini nih. Asalnya an dan ma. Contoh fi amma qalilin. Qalilin itu kan dibaca jer, yang mengejarkan adalah huruf jer an. Huruf jer an dan majrurnya itu dipisah oleh ma zaidah. Gitu. Ziyadatu ma ba'dal ba'i di dalam setelah ba. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya amma qalilin. Bukan ya. Lewat. Li ziyadati ma ba'daan, kok ba'da ba sih? Ba'daan di dalam setelah an. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya amma qalilin. An bermulaan harfu jarrin itu berupa huruf jer. Wama dan bermula ma zaidatun itu berupa ma zaidah. Qalilin bermula lafat qalilin majrurun itu lafat yang dijerkan bi an dengan an. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya qalilin kasru akhirihi itu mengkasrokan akhirnya lafat qalilin. Kasru akhirhi itu mengkasrokan akhirnya lafat qalilin. Nah ini contoh an, min itu kan udah ada contohnya. Ini selanjutnya ini fa bima naqdihim. Fa bima naqdihim, maka sebab melanggarnya kaum. Bermula fa bima naqdihim, misalun itu sebagai contoh. Misalu ziyadati ma itu contoh tambahnya ma ba'dal ba'i di dalam setelah ba. Ba'dal ba'i di dalam setelah ba. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya fa bima naqdihim, al fa'u bermula fa, harfu atofin itu sebagai huruf atof. Fa itu fa bima, fa-nya itu huruf atof. Al ba'u bermula ba, harfu jarrin itu berupa huruf jer. Ma bermula ma, ma-nya itu setelah huruf jer ba itu loh, fa bi ma. Ma bermula ma, zaidatun itu berupa ma zaidah. Naqdi bermula lafat naqdi, majrurun itu lafat yang dijerkan bil ba'i dengan huruf jer ba. Wal ha'u dan bermula ha, fi mahalli jarrin itu di dalam mahal jer. Bil idofati sebab idofa itu naqdihim itu hi-nya itu.
Wal amsilatu dan bermula contoh-contoh al-mazkuratu yang telah disebutkan itu lidukhuliha itu karena masuknya ma alal mufrodi atas mufrod. Fa indahola maka jikalau masuk apa syai'un sesuatu min hadil ahrufi dari ini huruf-huruf al muktarinati yang berbarengan bima dengan ma ala fi'lin atas fi'il au jumlatin ismiyatin atau jumlah ismiyah. Uwilat, nah itu uwilat maka ditakwil. Uwilat maka ditakwil apa ma bi annaha dengan sesungguhnya ma bi annaha dengan sesungguhnya mana itu ha itu menggunakan ha itu baliknya ke ma itu ya. Bi annaha dengan sesungguhnya ma mausulu harfiyin itu berupa ma mausul harfi wal jumlatu dan bermula jumlah silatuha itu sebagai selahnya ma. Qala sebagaimana telah berkata hu pada pendapat fit tasrihi di dalam qala telah berkata siapa ini Syekh Azhar mungkin ya. Syekh Azhar hu pada ma fit tasrihi di dalam kitab at-tasrih tasrihut taudih itu fit taudih. Nah itu penjelasan di sini. Kalau ma ini membarengi huruf jar min, ba atau an itu masuk kepada kalimat yang mufrad. Ya jadi perbandingan di sini tuh mufrad itu perbandingannya bukan tasniyah ya. Kalimat yang berbentuk mufrad dari lawan jumlah. Sama itu kayak pembahasan di bab mubtada khobar itu kan ada khobar mufrad, ada khobar jumlah begitu. Itu yang dimaksud seperti itu, maksudnya dari segi mufrad bandingan mufrad di sini adalah jumlah. Makanya ketika ma ya, makanya ketika ma ini masuk kepada min, an atau apa ba, maaf huruf jar tersebut masuk kepada fiil atau jumlah ismiyah, maka ma di sini bukan lagi ma zaidah, tapi ma mausul harfi. Paham ya? Karena apa? Karena huruf jar itu kan nggak bisa masuk ke ini, ke fiil. Paham ya? Jadi statusnya nanti huruf jar itu mengejarkan ma mausul tersebut. Paham ya? Kalau ini di sini cuman nggak ada contohnya di sini. Belum atau mungkin nggak tahu deh. Diingat-ingat tuh, kalau ada ma yang jatuh setelah min atau an atau ba, setelah ma itu berupa fiil atau jumlah ismiyah, maka ma di sini bukan ma zaidah,
tetapi statusnya menjadi ma mausul harfi, ya. Jadi setelah ma itu misalkan ada fiil atau jumlah ismiyah, itu statusnya menjadi selah. Ya, karena kan selah itu kalau nggak berupa jumlah fi'liyah, kalau nggak berupa jumlah ismiyah. Selain jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, itu si B jumlah. Si B jumlah itu apa? Jar majrur atau dzaraf madrub. Itu ya. Tuh, jadi faedah setelah kemarin itu ada tanbih, itu ada juga faedah. Faedah yang di sini yang kita dapatkan hari ini adalah terpisahnya jar majrur dengan dzaraf dan juga qasam. Terpisahnya mudhof dan mudhof ilaih oleh qasam. Terus apa? Ma yang masuk kepada huruf jar, min, an dan ba ini statusnya ada 3, berarti kan ya. Ada kalanya ma zaidah, ada kalanya ma nakiro mausufah, ada kalanya ma mausul. Nah, pengecualian yang terakhir, ma ini juga bisa masuk ke dalam huruf jar lam, tetapi sedikit ya. Berlakunya sedikit, tidak sama seperti masuk kepada min, an atau huruf jar ba. Paham ya? Jadi ini sebenarnya yang lebih ditekankan di sini ini sebenarnya ma ini, ma yang jatuh setelah huruf jar, min, an, terus ba gitu ya. Terus seperti itu. Untuk pengajian kawakib hari ini sampai di sini dahulu ya. Wallahu a'lam bis shawab. Ganti kitab ini apa? Khulasan Nurul Yakin. Lalu baca ibadah Allah. Agi sunali ajalillah wa kunu aunana lillah.
بفضل الله صل وسلم وبارك Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ini ya. Apa? Lanjut Khulason Nurul Yakin. Khulason Nurul Yakin kemarin lanjutannya yang mana? Islamnya Hamzah. Oh ini kelipat. Oh ya. Wakana dan ada siapa Umaru, siapa Sayyidina Umar. Ini Khulason Nurul Yakin halaman 32. Kalau cetakan biasanya. Wakana dan ada siapa Umaru, Sayyidina Umar. Qabla islamihi di dalam sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar. Min a'dhamil mu'aridina, itu dari pembesar-pembesar yang menentang apa? Yang termasuk golongan menentang lil islami terhadap Islam. Wal muntaqimina, dan orang-orang yang mencegah atau golongan-golongan yang mencegah mimman dari orang aslama yang masuk Islam siapa man. Aslama yang masuk Islam siapa man. Fa'azza, maka memuliakan siapa Allahu Allah al-islama pada Islam bi islamihima dengan Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Wakana dan ada siapa al-muslimuna. Wakana dan ada siapa al-muslimuna, siapa orang-orang Islam. Fi dzalikal waqti, di dalam itu waktu kejadian masuknya Sayyidina Umar dan Hamzah. Arba'ina, itu 40. Apanya? Rojulan, laki-lakinya. Wa ihda asyrota, dan 11. Apanya? Imro'atan, perempuannya. Padahal Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah, atau di sini itu keterangannya cuman Sayyidina Umar sebelum masuk agama Islam itu termasuk orang yang paling menentang agama Islam, dan juga orang yang paling mencegah seseorang masuk agama Islam. Mana tuh mencegahnya Sayyidina Umar? Sayyidina Umar kan kemarin terkenal orang yang berani dan gagah perkasa atau tangguh, ya kan? Berkata kita diancam sama orang-orang tangguh kayak gitu kan, kita jiper juga kan, ngeri juga kan gitu. Tapi orang yang ingin masuk Islam itu malah tidak takut gitu. Kemudian Allah ini memuliakan agama Islam itu dengan masuk agama Islam Umar dan Sayyidina Hamzah. Itu semakin Islam itu semakin kukuh. Padahal statusnya umat Muslim pada eranya masuknya Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah ke dalam agama Islam itu laki-lakinya hanya terdiri dari 40 orang dan 11 perempuan. Yaitu ketika Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Hisarun Nabi wa ahli baitihi. Wa hisarun Nabi, bermula pengepungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli baitihi, dan keluarganya Nabi Muhammad.
Lamma ro'at ketika melihat siapa Quraisyun, siapa kafir Quraisy, intisyarul islami, pada tersebarnya Islam, fil qabaili, di dalam qabilah-qabilah. Jadi bangsa Arab itu kan juga terdiri dari qabilah ya. Oleh sebab itu kafir Quraisy ini ya, ketika melihat bahwasanya agama Islam ini mulai tersebar di antara qabilah-qabilah, azamu, bersepakat siapa Quraisy, ala qatlin nabiyyi, atas membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sekian banyak kejadian akhirnya kafir Quraisy ini membuat perencanaan untuk membunuh Nabi ya ini. Wahasarot, dan mengepung siapa kafir Quraisy pada Nabi Muhammad, wa ahli baitihi, dan keluarganya Nabi Muhammad. Fi syi'bi, di dalam syi'bi, Mekah. Wa mana'u, dan mencegah siapa kafir Quraisy, anhum, dari Nabi wa ahli baiti, al arzaqo, pada persediaan makanan. Wattafaku, dan kuku siapa kafir Quraisy ala an la yaqbalu, atas bahwasanya tidak menerima siapa kafir Quraisy, lahum, kepada ahlu baitihi wan nabi itu ya, sulhan, pada damai, abadan, di dalam selamanya. Jadi udah kafir Quraisy ini udah saking gemesnya, akhirnya kafir Quraisy ini mengepung rumahnya Kanjeng Nabi dan keluarganya Kanjeng Nabi. Terus persediaan makanan itu juga dihambat ya, karena seperti itu, persediaan makanan ini ya sangat penting bagi manusia. Akhirnya ini dicegah oleh kafir Quraisy. Dan kafir Quraisy ini kukuh bahwasannya tidak ingin berdamai, kepada Nabi Muhammad ya, selamanya, katanya gitu. Tapi ada pengecualian, illa ida aslamu, kecuali menyerahkan siapa kafir Quraisy, kecuali menyerahkan siapa ahlu baiti, an nabiya, pada Nabi Muhammad, lil qatsli, untuk dibunuh. Nah itu pengecualiannya. Mau damai tapi keluarganya Kanjeng Nabi itu harus memberikan Nabi Muhammad untuk apa? Untuk dibunuh. Wa katabu, dan menulis siapa kafir Quraisy pada tulisan, ittafaku, yang sepakat siapa kafir Quraisy, alaihi, atas ma fi sohifati, di dalam kertas lembaran gitulah. Allaku, yang menggantung siapa kafir Quraisy pada sohifah, pada kertas tersebut, pada lembaran, fil ka'bati, di dalam Ka'bah. Tuh, jadi pernyataan kafir Quraisy di mana bahwasanya kafir Quraisy ini tidak akan berdamai oleh Kanjeng Nabi dan keluarganya Kanjeng Nabi, kecuali dengan catatan keluarganya Nabi Muhammad ini menyerahkan Nabi Muhammad untuk dibunuh. Seperti itu. Tulisan pernyataan tersebut itu digantung oleh kafir Quraisy di Ka'bah. Ya, karena Ka'bah itu zaman Quraisy itu, dari zaman Quraisy sampai sekarang itu ya tempat sentral, tempat orang-orang banyak berlalu lalang di Ka'bah.
Wakana dan ada apa zalika apa itu kejadian hisorun nabi dalika hisorun nabi fisanati sabiati di dalam tahun keempat minan nubuwati dari tahun kenabian. Diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi. Hijratul Habasyi Aihadi hijratul Habasyati bermula ini itu hijrahnya Nabi ke kota Habasyah as-saniyati yang kedua. Kan kemarin sudah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad ini kan hijrah ya. Hijrah ke Habasyah itu pertama, sekarang penjelasannya hijrah ke kota Habasyah ini yang kedua. Ba'dad dukhulin nabi di dalam setelah masuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi dan kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi Syi'bah di dalam kota Mekah atau fi gak ada fit ya Asyi'bah pada kota Mekah. Amaro memerintah siapa Nabi Muhammad jami al muslimina pada seluruh umat muslim bil hijrati untuk hijrah ilal Habasyati ke kota Habasyah. Itu dari sebab sahabat ini juga disakiti, terus Nabi Muhammad juga dikepung. Nabi Muhammad memerintah umat muslim ini juga ikut Nabi Muhammad hijrah ke kota Habasyah. Fahajaro maka melakukan hijrah, melaksanakan hijrah. Siapa salah satu wasabauna itu kan kalau di situ angka ya. Salah satu wasabauna siapa 73 apanya rojulan laki-lakinya. Wa ihda asyara dan 11 apanya imro'atan perempuannya. Minhum itu sebagian dari salah satu wasab'un rojulan Ja'faru banu Abi Thalibin Ja'faru banu Abi Thalibin bermula Ja'far bin Abi Thalib. Nah, salah satu yang ikut dari hijrahnya Nabi Muhammad itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Walahiko dan lahiko ini kan asalnya maknanya itu adalah ini ya, masuk secara perlahan ya. Walahiko dan menyusul bihim dengan jami'ul muslimin. Siapa muslimul Yamani, siapa kaum muslimin Yaman. Wahum hale bermula muslimul Yaman Abu Musa, yaitu Abu Musa al-Asy'ariyu yang bangsa Asy'ari. Wa banu ammihi dan anak pamannya Abu Musa al-Asy'ari. Wakana dan ada apa hadhil hijratu apa ini hijrah. Hijrahnya Nabi yang kedua ke kota Habasyah fisanati sabiati di dalam tahun ke-7 minan nubuwati dari kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi hijrah yang kedua, hijrah yang pertama itu kan enggak semuanya. Nah, hijrah yang pertama itu kan Nabi Muhammad ke kota Habasyah ini kan dari golongan sahabat itu ada 10 dan 5 perempuan. Seperti itu. Salah satunya yaitu Sayyidina Utsman bin Affan dan istrinya Sayyidina Ruqayyah. Hijrah Nabi Muhammad yang kedua ke kota Habasyah ini berjumlah 73 orang laki-laki dan 11 perempuan.
juga mengikuti Muslim Yaman, yaitu diantaranya adalah Abu Musa al-Asy'ari dan anaknya pamannya Abu Musa. Kejadian ini terjadi pada tahun ke-7 ya, diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Nah, ini yang seru nih. Islamu Malikil Habasyati. Aihada Islamu Malikil Habasyah. Bermula ini itu masuk Islamnya Raja Habasyah. Lamma alimat. Ketika mengetahui siapa Quraisyun, siapa kafir Quraisy, bihijratil muslimina, dengan hijrahnya kaum muslimin ilal Habasyati, ke kota Habasyah, arsalu, mengutus siapa Quraisy, rojulaini, pada dua laki-laki. Nah, jadi kafir Quraisy ini walaupun kaum muslimin ini sudah hijrah ke kota Habasyah, dia tetap dikejar ya. Ya mungkin takut ya. Ya karena takut Islam ini akan berkembang pesat, di mana di dalam agama Islam itu ada Al-Qur'an. Di Al-Qur'an disebutkan bahwasanya menyembah berhala itu sebuah kekufuran, sebuah kesesatan. Makanya itu, jadi karena kafir Quraisy ini menyembah berhala, dia nggak mau bahwasanya hal itu tersebar sampai ke kota Habasyah pun dikejar. Tetapi kafir Quraisy ini mengutus dua lelaki. Nah, ini ada catatan kaki ya, pada lafadz rojula ini. Wahuma, halai bermula rojula ini. Nah, ini disebut ini dua laki-lakinya siapa aja. Wahuma, halai bermula rojula ini. Amru binul Asi, itu Amr bin As. Wa Umaratu binul Walidi, dan Umaro bin Walid. Waqad qala, itu waqad qala, dan betul-betul berkata siapa Amr bin As dan Umar bin Walid, lin Najasyi, terhadap Raja Najasyi, rajanya negara Habasyah itu ya, An-Najasyi. Berkatanya, ayyuhal maliku, hai raja, qad dakhala, betul-betul telah masuk, fi baladika, di dalam negerimu. Siapa gulma nih, siapa para budak-budak, para anak-anak bisa juga, minna, dari golongan kami, sufaha'a, hale orang-orang yang bodoh. Safeh itu makna asalnya, safihun itu, hale orang-orang yang bodoh. Jadi dua utusan ini diutus oleh kafir Quraisy ini langsung menghadap kepada Raja Najasyi gitu. Nah, dua utusan ini langsung bilang ke Raja Najasyi, wahai raja, sungguh betul-betul dari golongan kami ini telah datang ke kotamu ya. Siapa itu golongan itu? Yaitu para budak-budak yang bodoh-bodoh gitu. Lah, akhirnya kan timbul tanda tanya kan, tanda tanya dari Raja Najasyi. Farroku, yang memecah siapa anak-anak tersebut, dina qaumihi, pada agama kaumnya Gilman. Ibtada'u, yang memulai siapa Gilman, dinan, pada satu agama, la na'rifu, yang tidak mengetahui siapa kami, hu, pada dinan. Nahnu hiya, nah itu nahnu itu sebagai taukid. Nahnu hiya, kami, wala anta, dan engkau wahai raja. Waqad bu'istu, itu sa ya, ada sa ya. Ya. Waqad, oh ini
titiknya ini nyendiri harusnya. Wa qad buisna, dan betul-betul diutus siapa kami, ilaika kepada kamu, fihim di dalam fihim itu tetap di dalam gilman, asyrafu qaumihim, bermula orang-orang mulia kaum gilman, min abna'i a'mamihim, dari anak-anaknya nenek moyangnya kaum, wa asyiratihim, dan keluarga-keluarganya kaum. Litarodda, supaya bahwasanya mencegah siapa raja, hum pada asyirotahum, alaihim atas iya. Oh, litarodda, supaya bahwasanya mencegah hum pada gilman, supaya bahwasanya mencegah siapa raja, hum pada gilman, alaihim atas asyirotahum. Jadi ngomong anak-anak tersebut itu ya, orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang memecah belah kaumnya gitu. Yaitu yang dimaksud kaumnya itu kaum Quraisy itu. Kemudian orang-orang tersebut ini membuat agama baru, di mana kami sendiri dan juga engkau wahai raja itu nggak tahu agama tersebut. Padahal kan aslinya mereka tahu kan. Apalagi siapa Umaroh bin Walid kan juga tahu kan. Tahu jelas. Si dua utusan ini meminta raja untuk mengembalikan orang-orang tersebut yang telah datang ke kota Habasyah, yaitu Nabi Muhammad beserta kaum muslimin. Ya, dua utusan itu meminta Nabi Muhammad dan utusannya itu untuk dikembalikan ke Mekah, ya. Jadi dua utusan ini nggak berani serta merta, dalam artian sewenang-wenang di Habasyah, karena Habasyah ini ada regulasinya, gitu, dipimpin oleh seorang raja. Kemudian faqala, maka berkata lahum kepada rojulaini itulah An-Najasyi, siapa? Raja Najasyi. An-Najasyi, siapa Raja Najasyi? La aslimuhum, tidak akan memberikan siapa saya, hum pada kalian semua, hatta ad'uwa, sehingga memanggil siapa saya, hum kepada pada gilman, wa as'alu, dan bertanya. Jadi atof ke ini aja ya, ke hatta itu ya. Wa as'ala, dan bertanya siapa saya, hum pada gilman. Wah, nggak bisa. Sebelum saya memberikan orang-orang tersebut, saya harus memanggil orang-orang tersebut dan bertanya secara langsung kepada orang-orang tersebut ya, karena Raja Najasyi ini terkenal bijak lah. Falamma da'ak, ketika memanggil siapa raja, hum kepada gilman, wa as'alu, dan bertanya siapa raja, hum pada gilman. Qala, menjawab lahu kepada Raja Najasyi, siapa? Ja'far bin Abi Thalibin, siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Wah, ketika ditanya tuh, ya pertanyaannya sesuai yang dijelaskan oleh Amr bin As sama Umaroh bin Walid. Kemudian ketika ditanya oleh raja, yang menjawab itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ayyuhal maliku, hai raja, kunna, ada siapa kami, ahla jahiliyatin, itu khobarnya kana ya. Ahla jahiliyatin itu orang-orang jahiliyah. Na'budu, yang menyembah. Oh, kamu pulang. Ya udah pulang, hati-hati ya. Ya.
Na'budu yang menyembah siapa kami al-asnama pada berhala-berhala. Wa na'kulu dan makan siapa kami al-maitata pada bangkai. Wa na'ti dan melakukan siapa kami al-fawahisya pada perbuatan-perbuatan buruk. Wa naqta'u dan memutus siapa kami al-arhama pada silaturahim, tali persaudaraan. Wa nasi'u dan berbuat buruk siapa saya al-jiwaro pada tetangga-tetangga. Itu wayakulu ya. Ya. Wayakulu dan makan siapa al-qawiyu, maksudnya menindas mungkin ya. Menindas siapa al-qawiyu, siapa orang yang kuat, minna dari golongan kami, ad-dha'ifa pada orang-orang yang lemah. Hatta ba'asa sehingga mengutus Allahu siapa Allah ilaina kepada kami rasulan pada satu utusan minna dari golongan kami sendiri. Na'rifu mengetahui siapa kami nasabahu pada nasabnya Rasul wa sidqahu dan jujurnya Rasul wa amanatahu dan amanahnya Rasul wa afafahu dan memiliki sifat memaafkannya Rasul, tahu lemah lembut lah bisa. Fada'a maka mengajak siapa Rasul kepada kami litauhidillahi untuk mengesahkan Allah. Diartiin malah ngelamun. Litauhidillahi untuk mengesahkan Allah. Itu ada hamzanya ya. Oh, itu hamzanya kayaknya nggak kepake deh. Soalnya ini pengatofan ini wala nasyraku dan tidak menyekutukan siapa kami bihi dengan Allah. Syai'an pada sesuatu apapun. Wa nakhla'u dan meninggalkan siapa kami ma pada sesuatu kunna yang ada siapa kami na'budu itu menyembah siapa kami minal asnami bayannya dari berhala-berhala. Wa amaro dan memerintah siapa Rasul kepada kami bisidqil hadisi dengan jujurnya ucapan wasillatir rahmi dan menyambung tali persaudaraan wahusnil jiwari dan baik kepada tetangga wal kafi dan mencegah anil maharimi dari perbuatan-perbuatan haram wat dimai dan menumpahkan darah wanaha dan mencegah siapa wanaha dan melarang siapa Rasulna kepada kami anil fawahishi dari perbuatan-perbuatan buruk wa qauli zauri dan ucapan yang dusta wa akli malil yatimi dan memakan harta anak yatim wa amaro dan memerintah siapa Rasulna kepada kami bisolati untuk melaksanakan sholat wasiyami dan puasa wazakati dan zakat wal haji dan haji wa amanna dan beriman siapa kami bihi dengan Rasul wa soddaqona dan membenarkan siapa kami pada Rasul. Jadi itu asal muasalnya itu akhirnya ketika Ja'far
menjelaskan seperti itu, ya, menjelaskan tentang kronologi sebenarnya Rasul ini dari golongan kami. Kami juga tahu nasabnya, kami tahu orang tersebut itu selalu berkata jujur. Yang asalnya kami suka menyembah berhala, berbuat buruk, ya, memutus tali persaudaraan, seperti itu. Akhirnya ketika Rasul itu diutus oleh Allah, Rasul tersebut memerintahkan kepada kami bahwasanya untuk mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Kemudian tidak menyekutukan Allah, berbuat baik, berkata jujur, ya, baik kepada tetangga, tidak memutus tali persaudaraan. Akhirnya kan Raja Najasyi ini kan takjub lah. Akhirnya Raja Najasyi ini takjub, ya, dari apa yang telah dijelaskan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu lanjutannya Rajulain itu. Bihadaya dengan hadiah. Tolaban karena meminta minhu dari Raja Najasyi, ayyarudda pada bahwasanya mengembalikan man pada orang hajaro yang hijrah siapa man minal muslimina, bayanya dari kaum muslimin. Fa'aba, karena Raja Najasyi ini tahu kronologi sesungguhnya, fa'aba, maka menolak siapa an-Najasyi, siapa Raja Najasyi, taslimahum, pada menyerahkan kaum muslimin, ba'daan akhbaro, di dalam setelah bahwasanya menghabarkan siapa pada an-Najasyi, siapa Ja'far bin Abi Thalib bin siapa Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, bihaqiqatid dinil islami, dengan hakikatnya agama Islam. Wa qara'a, dan membacakan siapa Ja'far bin Abi Thalib alaihi, atas Raja Najasyi, awala surati Maryam, pada awalnya surat Maryam. Faroja'a, maka kembali siapa Rajulaini tadi, khobi'aini, hale dalam keadaan tangan kosong. Wa aslama, dan masuk Islam an-Najasyi, siapa Raja Najasyi, waman, dan orang ma'ahu, yang itu tetap beserta raja, minal qissiyina, bayannya dari pemimpin-pemimpin, waruhbani, dan pendeta-pendeta, fi dzalikal waktu, di dalam itu waktu, as-sanati sabiati, di dalam tahun ke-7, minan nubuwati, dari kenabiannya Nabi Muhammad. Nah, itu asal muasalnya Raja Habasyah, ya, Raja kota Habasyah itu memeluk agama Islam. Niatnya ini kan kafir Quraisy ini mengutus 2 utusan biar kaum muslimin ini dikembalikan ke kota Mekah. Malah raja beserta para pemimpin maksud dalam artinya menteri dan pokoknya orang-orang yang ada di kerajaan beserta para pendeta itu akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Seperti itu. Seperti itulah Allah berkehendak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.